Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nila Putri Siska Maharani dengan NIM 2302010104. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian mini proposal saya yang berjudul Perancangan PR Package Cosmetic Reusable melalui Transformasi Modular Organizer. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan industri kosmetik yang sangat pesat turut meningkatkan penggunaan kemasan sekali pakai yang berkontribusi terhadap penumpukan limbah. Padahal kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga sebagai media komunikasi visual yang membentuk citra merek. Nah, oleh karena itu, penerapan prinsip desain berkelanjutan dalam perancangan kemasan kosmetik menjadi hal yang sangat penting, khususnya melalui konsep kemasan reusable yang memiliki fungsi lanjutan. Dalam konteks desain komunikasi visual, perancangan kemasan yang dapat bertransformasi menjadi modular organizer diharapkan mampu mengurangi limbah kemasan sekaligus tetap mempertahankan nilai estetika, fungsi, dan pesan visual yang komunikatif sesuai kebutuhan konsumen masa kini. Lalu adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana merancang PR package kosmetik berprinsip reusable sehingga dapat bertransformasi menjadi modular organizer yang estetis, fungsional, dan mendukung desain berkelanjutan. Nah, adapun batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama itu ada fokus objek perancangan, yang dimana konsep reusable memiliki fungsi lanjutan setelah produk habis. Yang kedua, itu ada pendekatan keilmuan, yang dimana meliputi konsep visual, identitas kemasan, sistem modular, dan pesan keberlanjutan. Yang ketiga, itu ada konsep fungsi reusable, yaitu transformasi kemasan yang menjadi modular organizer. Yang keempat itu ada target audience yang dimana kita menggunakan target audience pada penelitian ini tuh hanya khusus untuk wanita pada usia umur 18 tahun sampai 30 tahun yang hanya menggunakan kosmetik. Yang kelima itu ada lingkup penelitian di mana pengumpulan data ini dibatasi pada metode kualitatif yang hanya berdasarkan wilayah dan pasar saja. Lanjut, adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang PR package kosmetik yang reusable melalui transformasi modular organizer sehingga dapat mengurangi limbah kemasan promosi sekaligus meningkatkan nilai estetis dan fungsi pasca unboxing bagi pengguna. Nah, adapun manfaat bagi penelitian ini bagi mahasiswa yaitu adalah penerapan nyata prinsip sustainable design dalam DKV. Yang kedua itu ada bagi masyarakat yaitu mendapatkan alternatif kemasan yang tidak mubazir, jadi dapat produk sekaligus dapat wadah penyimpanannya. Nah, yang ketiga itu ada bagi lingkungan yaitu mengurangi volume sampah kosmetik yang hanya sekali pakai. Nah, lanjut, adapun penelitian terdahulu yang telah saya temukan, yaitu ada judul penelitian itu dari perancangan desain kemasan produk bundling dengan konsep gift box untuk Milk Yours Dessert Bar. Nah, ini diterbitkan pada tahun 2023 dengan penulis Muhammad Oktavalen, Lino Tajuna, Sujendro, Heri Nugroho, Tias Maheni. Nah, dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, adapun perancangan desain kemasan starter kit terrarium bagi pemula 1 itu diterbitkan tahun 2019 dengan metode kualitatif. Yang ketiga itu ada pembuatan desain kemasan ramah lingkungan serta sosialisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana peningkatan perluasan pasar keripik singkong Semuluk Kidul. Nah, ini juga sama diterbitkan tahun 2019, itu menggunakan metode pendekatan komunikasi persuasif melalui diskusi dengan warga Semuluk Kidul. Yang keempat itu ada desain kemasan ilustrasi untuk meningkatkan nilai pasar permainan tradisional. Nah, ini baru banget diterbitkan pada tahun 2025 yang dimana menggunakan metode kualitatif. Yang kelima itu ada inovasi desain kemasan berkelanjutan untuk produk EcoPrint itu diterbitkan pada tahun 2023 yang dimana menggunakan metode kualitatif juga.
Nah, lanjut adapun, metode penelitian yang saya gunakan, dalam penelitian ini yaitu yang pertama itu pastinya wawancara kepada user kosmetik, itu ada content creator juga, dan sama pemilik UMKM untuk tahu kebiasaan mereka terhadap penggunaan produk kosmetik gitu. Yang kedua itu ada pun observasi. Observasi ini berupa mengamati struktur kemasan yang ada di pasar dan di toko kosmetik. Yang ketiga itu ada kuesioner, yang mana kuesioner ini bertujuan untuk validasi preferensi desain kepada target audiens. Nah, yang keempat itu ada daftar kepustakaan. Kepustakaan ini adalah studi literatur tentang desain berkelanjutan. Nah, untuk skema perancangannya itu saya menggunakan teknik empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Yang dimana empathize itu adalah tahap awal perancangan yang diawali dengan memahami perilaku dan kebutuhan pengguna kosmetik, khususnya penerima PR package. Data diperoleh melalui wawancara dengan penggunaan kosmetik dan observasi terhadap kebiasaan unboxing serta penggunaan ulang kemasan. Nah, tahap ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi masalah utama, yaitu kemasan PR package yang menarik secara visual, namun tidak memiliki fungsi lanjutan sehingga berakhir menjadi limbah. Tuh. Yang kedua itu ada define, yang dimana define ini berdasarkan temuan pada tahap empathize, permasalahan utama itu dirumuskan sebagai kebutuhan akan PR package kosmetik ini yang tidak hanya estetis saat unboxing ya, tetapi juga dapat digunakan kembali secara fungsional. Nah, permasalahan ini difokuskan pada bagaimana kemasan dapat bertransformasi menjadi modular organizer yang praktis, menarik, dan mendukung prinsip desain berkelanjutan. Begitu. Lalu adapun konsep ideat yang saya gunakan yaitu adalah pada tahap ini dilakukan pengembangan gagasan desain dengan mengeksplorasi berbagai konsep visual, struktur kemasan, serta sistem modular yang memungkinkan kemasan dirakit ulang. Jadi ide-ide dikembangkan dengan mempertimbangkan identitas merek kosmetik, kemudahan pengguna, serta potensi fungsi kemasan sebagai organizer pasca unboxing. Begitu. Adapun referensi dan sketsa yang saya temui dari beberapa platform, yaitu salah satunya adalah Pinterest, yaitu ini. Lanjut lagi itu ada di prototype. Nah, prototype ini adalah konsep terpilih kemudian diwujudkan dalam bentuk prototype. Nah, baik berupa sketsa, mockup digital maupun prototype fisik sederhana seperti yang tadi sudah saya tunjukkan sebelumnya. Nah, prototipe ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana PR package dapat berubah fungsi dari kemasan promosi menjadi modular organizer tanpa menghilangkan nilai estetika dan identitas visual brand. Nah, adapun tahap terakhir yang kita gunakan itu adalah tahap testing, yang dimana tahap testing ini itu bertujuan untuk menguji prototipe kepada target audiens dan pihak yang memahami desain kemasan. Nah, pengujian yang difokuskan pada aspek kemudahan perakitan, fungsi modular, kenyamanan penggunaan, serta daya tarik visual. Nah, hasil dari pengujian yang kita dapatkan itu digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan desain sebelum ditetapkan sebagai desain akhir. Nah, adapun urgensi dan solusi dari penelitian ini yaitu, urgensi dari penelitian ini berdasarkan pengamatan di toko kosmetik dan pengalaman konsumen, sebagian besar kemasan promosi ini berakhir sebagai sampah yang tidak memiliki fungsi lanjutan yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai visual kemasan dengan prinsip keberlanjutan. Gitu. Dalam konteks desain komunikasi visual, permasalahan tersebut menjadi urgensi untuk merancang kemasan yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga memiliki nilai guna jangka panjang serta mampu membentuk perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini itu adalah perancangan PR package cosmetic reusable yang dapat bertransformasi menjadi modular organizer yang di mana kemasan dirancang dengan pendekatan desain berkelanjutan, di mana struktur itu berupa material dan visualnya tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga dapat digunakan kembali sebagai wadah penyimpanan kosmetik. Begitu.
Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan selama saya presentasi tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.